kabar? Tante yakin adik-adik semua ada dalam berkat, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini mari kita akan sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang sudah Tuhan jadikan. Mari adik-adik semua kita siapkan hati kita, segenap kehidupan kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik siap semuanya? Ya, pastinya ya. Mari sebelumnya kita akan mulai ibadah sekolah minggu GPDI Mahanaim pagi ini, dan kita akan mulaikan di dalam doa. Adik-adik semua siap? Kita lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah adakan kami kembali, Tuhan sudah beri kami kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pimpin ibadah sekolah minggu pagi ini, biarlah Tuhan senantiasa memberikan hati kami penuh dengan sukacita, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Memberkati ibadah kami pagi ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat mengikuti ibadah pagi ini. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kalian boleh bangkit berdiri. Hari ini kita sama-sama akan bersuka di dalam Tuhan, dan kita bersuka bersama dengan anak-anak semua. Gimana Tante Emil? Kalau dipanggil biasanya, ya, nah, ada apa? Oh, mungkin seperti itu. Gitu. Iya, adik-adik, saat ini Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Dengarkan panggilan Tuhan ya. Kita mau memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama Ya, saya. yes. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar
Kita punya Tuhan Yesus yang bangkit. Yes. Haleluya. Dia menang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita sang pemenang. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Dan kita mau terus ingat dan percayai bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Dan dia bangkit untuk kita semua. Amin. Sebab Amin. dia hidup, ada hari esok. Amin. Bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan hati kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar suara Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat duduk dengan tenang, dengan diam untuk kami mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami. Berkati Tante Tina yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Tuhan memimpin, Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kalian boleh duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Selama hidupnya, Yesus berbuat baik. Iya, Dia yang selalu menolong kita. Bahkan ketika kita sakit, Dia yang menyembuhkan. Ketika kita sedih, Dia yang menolong kita. Kita dalam masalah, Dia selalu yang memberi jalan keluar. Sekarang Dia sudah tidak ada, Dia sudah mati. Siapa yang akan menolong kita? Sudahlah, itu semua sudah terjadi. Sepertinya kita sudah hampir sampai. Oh iya? Lihat, coba lihat. Ada apa, Maria? Batu di kubur Yesus sudah terguling. Ayo coba kita lihat ke dalam. Siapa yang melakukannya? Yesus sudah tidak ada. Kemana dia pergi? Siapa yang mengambilnya? Aduh, kalau gitu, ayo kita kasih tahu ke teman-teman kita kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada.
sudah siap mendengarkan firman Tuhan yang judulnya Makna Kebangkitan Yesus. Bacaannya dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8 ya. Nah, dalam cerita ini ada 3 tokoh. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan Yesus. Menjelang hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Pagi-pagi benar, mereka pergi ke kubur Yesus. Nah, sepanjang perjalanan mereka ke kubur Tuhan Yesus, mereka merasa takut, mereka merasa khawatir. Nanti siapa ya kira-kira yang akan menggulingkan batu besar itu buat kita dari pintu kubur itu ya? Nah, tiba-tiba di saat mereka sudah dekat, mereka melihat bahwa batu besar itu sudah terguling dan kubur Yesus sudah terbuka. Lalu mereka masuk, mereka melihat. Nah, di sana ada seorang pemuda yang berwujudkan malaikat Allah. Nah, dia berkata, yuk kita baca ya ayatnya ya. Dari Markus 16 ayat 6, 7, dan 8 ya. Markus 16 ayat 6, 7, dan 8. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah pada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, waktu kubur Tuhan Yesus terbuka dan Tuhan Yesus sudah bangkit, itu menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas kuasa kegelapan maut. Ya, dia sudah mengalahkan kuasa maut ya. Tentunya adik-adik merasa senang, Tante Tina juga merasa senang bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah hal yang menakutkan, tetapi kematian dan kebangkitannya seharusnya meneguhkan iman kepercayaan kita. Ya, adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan kita sudah bangkit, dia sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Ya. Nah, di ayat 7 Tante Tina akan jelaskan. Tuhan itu berkuasa atas masa depan kita. Nah, adik-adik, jangan merasa takut dengan masa depan kita. Adik-adik, sebagai pelajar, belajarlah dengan giat sambil berdoa, minta pertolongan sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas masa depan kita. Ya, kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus, ya, kita percaya bahwa kebangkitannya sudah memulihkan kita dan memberikan kita pengharapan. Ya, adik-adik, kita percaya di tangannya masa depan kita, di tangannya hari kita telah ditentu oleh Tuhan. Jalan yang terbaik ada di tangannya. Nah, selama kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita dan di dalam tangan Tuhan ada masa depan kita yang penuh harapan ya adik-adik ya. Nah, di ayat 8 kita bersyukur sama Tuhan Yesus, kita banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menebus dosa kita, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, biarlah kita membagikan berita sukacita ini kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahwa
kita harus menunjukkan dan kita harus kasih tahu kepada teman-teman kita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua, dan Tuhan yang sudah rela berkorban buat kita. Nah, adik-adik, biarlah melalui perbuatan kita, perkataan kita boleh mencerminkan bahwa kita benar-benar anak-anak Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang boleh kita muliakan, ya. Nah, adik-adik, di dalam Lukas 8 ayat 20, Lukas 8 ayat 2, ya, kita baca lagi ya, kita coba ya, Lukas 8 ayat 2. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, ya. Maria Magdalena, dia begitu setianya sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan sudah menyembuhkan dia dari 7 roh jahat itu, dia tetap setia sama Tuhan kita, Tuhan Yesus, ya adik-adik. Begitupun kita juga, kita jangan pernah takut dengan masa depan kita. Kita tetap percaya, kita tetap beriman bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, yang selalu menolong buat adik-adik tetap selalu setia sama Tuhan Yesus dalam segala apapun. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya pada Tuhan Yesus, ya. Nah, ingat kemarin kita nyanyi udah sama Tante Emil, sama Tante Dia, yang judulnya Jangan Takut Pada Apapun. Kita jangan takut pada apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong adik-adik dan selalu menolong kita semua. Ya, nah sekarang ayat hafalannya kita buka yuk di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Adik-adik, kita baca sama-sama ya di dalam 1 Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15 ayat 14 yang berbunyinya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, sekali lagi ya, 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik yang sudah menolong kami, yang sudah mau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan, masa depan anak-anak kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, semuanya boleh berhasil seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menolong mereka Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tutup bungkus mereka dengan kasih dan setia darah-Mu ya Bapa. Pelihara mereka Tuhan dimanapun anak-anak kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.